الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين حبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه إلى يوم الدين. hamba Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Ta'ala fil Qur'an Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Surat yang sangat pendek, hanya 3 ayat ini, kalau kita resapi, kita jiwai, cukup menjadi pedoman hidup sepanjang untuk berkomunikasi dengan pencipta alam dan komunikasi dengan sesama manusia, serta bagaimana cara memanfaatkan kenikmatan, baik kenikmatan usia, kenikmatan harta, dan kenikmatan kesehatan. Kalau Al-Imam Syafi'i pernah menyatakan, Al-Asr bagi kehidupan sekiranya Al-Quran hanya surat Al-Asr. Saya mau menambah dengan Al-Kautsar, saya dengan Al-Kautsar tambah lagi. Ya, sebetulnya semua ayat Al-Quran, semua surat dalam Al-Quran, kalau kita amalkan, pedoman hidup yang sangat mendalam dan yang sangat lengkap. Surat Al-Kautsar mengingatkan kita tentang keagungan Allah dengan mengatakan inna, sungguhnya kami. Allah menggunakan kata inna yang diartikan kami tidak mengurangi makna tauhid, tetapi menambah makna, yaitu menanamkan kepada kita kesadaran hakikat diri kita yang sangat hina, yang sangat lemah di hadapan Zat yang Maha Agung, yang Maha Perkasa, yang Maha Mulia. Kalimat inna mengingatkan kita bahwa Allah Maha Agung. A'tainaka, dan tulisan a'tainaka na dibaca panjang tanpa alif. Kalau sekiranya tidak ada titik, nah kan dulunya tidak pakai titik ya. Ini bisa dibaca ana a'taituka, aku memberikan. Namun Rasulullah menerima ajaran dari Jibril, inna a'tainaka. Tulisan inna a'tainaka dengan ana a'taituka sama, bila titiknya tidak masukkan. Titik itu kan belakangan, di zaman Rasul tanpa titik, apalagi harokat. Zaman Rasul tidak ada itu. Yang hidup pada zaman Rasul luar biasa ya, cerdas, pintar itu. Tidak itu. Ba, nun, ta, ya itu sama hurufnya. Kiranya di zaman dulu orang ada baca, membacanya nggak gampang, ilmu bacanya juga sangat susah gitu. Dan Allah tidak pernah belajar membaca kepada manusia, tapi Allah berikan kepadanya ilmu baca yang manusia tidak tahu, ilmu tulis yang manusia tidak tahu, baru tahu setelahnya Rasul kepada mereka. Rasulullah dikenal tidak pernah belajar membaca, belajar menulis, tiba-tiba tampil menjadi guru baca dan guru tulis. Guru baca seperti membaca inna a'tainakal kautsar, dulu yang tidak dikenal begitu. Inna, sungguhnya kami, a'tainaka, telah memberikan kepadamu. Kalimat memberi ada perpindahan kepemilikan. Kalau a'tainaka hanya perpindahan benda tanpa kepemilikan. Karena kita temukan a'tainaka sangat banyak. A'tainaka sab'an minal mathani, a'taina Musal kitaba. Tapi a'tayna ini satu saja. A'tayna, kami memberikan kepadamu, dan sudah dengan kata kerja lampau. Apa yang Allah berikan kepada Nabi? Al-Kautsar. Al-Kautsar diambil dari kata akar kata katsura, banyak,
siri yang banyak, aktsar lebih banyak, al-kautsar banyak segala-galanya. Banyak manfaatnya, banyak karunianya, banyak penggunanya, banyak pengaruhnya, banyak waktunya. Al-Kautsar. Agar dapat menikmati Al-Kautsar, apa yang mesti kita lakukan? Allah perintahkan fasalli, lakukanlah salat. Salat yang benar tentunya tidak bagaimana Rasulullah salat. Tetapi kita berjuang untuk meningkatkan keilmuan tentang salat. Setelahnya kita upayakan berjuang mencari ilmu tentang salat sampai mungkin mengkaji fikih salat. Jangan sekali-kali merasa sudah sempurna. Karena salat hubungan dengan Allah Ta'ala, bukan hubungan dengan kita, bukan hubungan dengan buku, bukan dengan ilmu, tapi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya Allah yang Maha tahu tentang kualitas salat kita. Khawatir ketika kita menguasai sekian banyak ilmu fikih tentang salat dan rasa sudah sempurna, itu tanda tidak sempurna. Berani-berani menilai yang bukan hak kita. Bukti ibadah itu kan ketundukan diri, kerendahan diri kita di hadapan Allah. Salat yang betul-betul diharapkan diterima oleh Allah, yang kerendahan dirinya terus meningkat. Kita benar salat li rabbik, ingat Rabb. Tidak fasalli lana, diawalkan kami memberikan kepadamu, salatlah kepada kami. Itu bahasa kita. Bahasa Quran enggak begitu. Sesungguhnya kami telah memberikan kepada kamu Al-Kautsar, maka lakukanlah salat li rabbik, karena Rabbmu. Ada perpindahan ya. Kalau susunan kita tentunya fasalli lana. Dan dalam Al-Quran banyak sekali susunan kalimat seperti ini. Surat Al-Fatihah sendiri dari awal Alhamdulillahi Rabbil Alamin, kita tidak memaus berhadapan dengan Allah. Allah Ar-Rahim, Allah Maliki Yaumiddin. Tiba-tiba kita posisikan diri di hadapan Allah. Iyyaka, hanya padamu. Kalau susunan kita bukan iyyaka tapi iyyahu, hanya padanya. Kan segala puji bagi Allah, hanya padanya kami menyembah. Tapi tiba-tiba hanya padamu. Kenapa? Karena kita sudah dapat panggilan dari Allah. Allah seakan-akan memanggil kepada kita dengan kalimat, wahai hambaku, telah kau puji aku, telah kau sanjung aku, telah kau muliakan aku, dengan merasa kamu jauh dari aku. Kini tiba saatnya buat kamu untuk menghadap kepadaku. Silakan menghadap kepadaku, sampaikan apa yang ingin kau sampaikan. Maka kita langsung menghadap kepada Allah. Iyyaka na'budu. Ada perpindahan dari mengatakan Allah itu dia menjadi engkau. Demikian pula dalam kalimat Al-Kautsar, perpindahan. Allah menyatakan kami. Setelah itu dia, li rabbik, fasalli li rabbik. Ini juga memberikan gambaran ketika Allah mengungkapkan kalimat kami, jangan dipandang banyak, sebab Rabb adalah satu, diarahkan menjadi tauhid. Dan kita temukan kalimat-kalimat seperti itu banyak. Umpamanya dalam surat Al-Hujurat, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waj'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Kami yang menciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan. Kami yang menjadikan kamu beberapa golongan. Setelah itu, orang yang paling mulia di antara kamu indallah. Inna akramakum indallah, tidak inna akramakum indana. Diarahkan untuk tauhid. Biasa kita temukan dalam Al-Quran ketika Allah menggunakan di awal kalimat kami, langsung diarahkan kepada tauhid supaya tidak salah paham. Salatlah kamu untuk Rabb. Rabb diangkat di sini supaya kita sadar betul bahwa ada sekian banyak kenikmatan yang adalah karena Allah sebagai Rabb. Dan Al-Kautsar
para ulama memberikan makna sekian banyak keragamannya. Ada yang mengartikan Kausar adalah al-haud di jannah, di surga, telaga di surga, ada sungai di surga, ada kenabian. Oh, banyak sekali. Yang mana yang benar? Ya tanpa dibatasi. Semuanya itu adalah merupakan makna Kausar. Dan Rasulullah SAW dijelaskan dalam surat Al-Insyirah, disebut terus namanya, itu juga makna Al-Kausar. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak, dan selanjutnya. Perintah salat dalam ayat kedua dilanjutkan dengan perintah wanhar, potonglah hewan. Kalimat wanhar, nahar itu motong hewan artinya. Motong hewan ada jenis dalam syariat Allah. Ketiga, hadiyu. Para ulama menjelaskan tentang hukum masing-masing. Hukumnya akikah sunnah muakkadah, hukumnya kurban sunnah muakkadah. Sedangkan adalah wajib, hadiyu adalah wajib. Nama wajib, sunnah muakkadah, istilah dari para ulama. Rasul tidak menyebutkan dan potonglah hewan. Enggak ada bedanya perintah sholat dengan perintah berkurban. Adapun pembedaan hukum itu adalah hasil penelitian para ulama, karena Rasulullah SAW mempraktikkan sholat setiap waktu dan mengancam orang yang tidak sholat, tapi tidak pernah mengancam yang tidak berkurban. Sehingga disimpulkan oleh para ulama, berkurban sunnah muakkadah. Bagi kita tentunya di samping menghormati para ulama, juga kita mengagungkan ayat Al-Quran, beriman kepada firman Allah, beriman kepada sabda Rasulullah, dan hormat kepada para ulama. Apabila hukum dari para ulama, sebahagian ulama menyatakan wajib, sebagian ulama menyatakan sunnah, wajar. Sebagaimana saat ini haji ini cukup sekarang ini banyak emas dilakukan oleh para jemaah. Mungkin ramai sekarang masalah haji. Dari sini saya sendiri nanti berangkat bersama istri, bersama mantu, membimbing 162 orang jamaah. Tapi ternyata nanti saya dengan istri beda syarikah, mantu saya beda syarikah. Jangan-jangan saya di mana di Mekah, istri di mana, mantu saya di mana, gak tahu deh. Ini pertama kali gaya seperti ini nih. Karena Indonesia berhubungan dengan 8 syarikah. Biasanya 1 muassasah, sekarang 8 syarikah. Dalam 1 kloter 1 pesawat sampai 5 syarikah. Nanti dibagi-bagi, terpecah jamaah kita. Ya Allah, gak usahlah mencari siapa yang salahnya. Kita doakan saja jamaah haji menikmati apa yang Allah sediakan bagi mereka. Sebab kadang-kadang sulit saya untuk ini, kenapa bisa seperti ini? Boleh jadi karena ini kan, udah jangan pakai boleh jadi, nggak punya bukti. Yang paling penting sekarang itu adalah disiapkan, diharapkan. Saya pun mengharap nih sekarang ini ada rekaman ya. Mudah-mudahan nyampe nih kepada para pemimpin nasional kita, baik eksekutif atau legislatif, terjun buat anggota, para menteri kan bisa langsung berangkat tanpa nunggu kuota, dengan paspor diplomat langsung datang ke sana, urus itu. Yang banyak suami beda dengan istrinya, anak dengan orang tuanya, pendamping dengan yang didampinginya terpisah. Coba
Berangkat dari Madinah ke Mekah, anaknya udah berangkat, ibunya masih nunggu. Ya Allah, karena tidak kepengurusan. La haula wala quwata illa billah. Sulit untuk kita cari siapa yang salah, itulah realita. Tapi yang paling penting bagi kita ada hubungan masalah keimanan, keilmuan dan pengamalan. Keimanan, kita yakin tidak ada sesuatu yang terjadi kecuali atas izin Allah. Dan mari kita cari ridha di balik izin. Tidak semuanya izin disertai dengan ridha. Koruptor dapat korupsinya sampai sekian banyak atas izin Allah, tapi dimurkai Allah pasti. Kalau mereka tidak segera bertaubat. Baik, saya lanjutkan. Akikah kita kenal apabila seseorang melahirkan, maka hari ke-7 diperhatikan, potong hewan dikorbankan. Kurban di sini dalam arti pendekatan diri kepada Allah. Berarti motong akikah juga berkurban. Cuma istilah kurban lebih dekat dengan hari-hari raya Idul Adha tanggal 10 sampai tanggal 13. Dinyatakan sunnah. Tukang kambing itu aturannya ya, bukan dari sunnah, bukan dari Al-Quran. Kata tukang kambing, gak apa-apa hari ke-14, hari ke-27 biar laku kambingnya. Wallahu alam. Saya tidak menyatakan ada akikah hari ke-7, hari ke-21, hari ke-42, gak saya temukan. Tapi yang ada dalam hadis, kullu ghulamin murtahinun biaqiqatihi tudbahu yawma sabi'ihi wa yuhallaq wa yusamma. Setiap bayi, setiap anak lahir laksana barang gadean yang ditebus dengan akikah dipotong pada hari ke-7 bersamaan dengan waktu diberi nama dan digunduli. Begitulah hadis Rasulullah. Kemudian tempatnya di mana akikah bebas, di mana saja dipotongnya. Buat siapa yang makan bebas, semuanya bisa, termasuk orang yang tidak beragama Islam, berikan dari akikah. Hanya satu yang saya pesan jangan dikasih, yaitu bayi. Nah, bayi mah janganlah, usia 7 hari masa sudah dikasih sate. Ya, kemudian akikah. Kemudian kedua, kurban. Nah, kalau akikah 1 kambing untuk bayi perempuan, 2 kambing untuk bayi laki-laki bila mampu. Bila tidak mampu, 1 ekor tidak apa-apa untuk laki-laki. Dan hanya hari ke-7. Ini pernah mungkin bapak dan ibu juga mendengar di televisi, ada orang yang bertanya pada penceramah, saya ini mau berkurban, apa yang harus saya lakukan? Udah akikah belum? Belum. Akikah dulu. Dari mana itu? Akikah bukan perintah ditujukan kepada perorangan, tapi kepada orang tua yang punya bayi. Tidak ada kaitan dengan pribadi masing-masing. Ya. Jadi kalau kita dulu waktu lahir orang tua kita tidak akikah untuk kita, nggak ada hubungan dengan kita, itu hubungannya orang tua kita. Bila orang tua tidak akikah karena nggak mampu, Allah Maha tahu tidak mampu. Bila mampu tapi nggak melaksanakan, kenapa tidak melaksanakan? Itu tentunya ada bab lain. Baik, kita kurban. Nomor 4 dulu. Bagi setiap orang yang melaksanakan umrah dan haji yang disebut dengan haji tamattu', atau umrah disatukan dengan haji yang disebut dengan haji qiran, atau umrah yang tidak jadi karena berhalangan di perjalanan seperti yang dialami oleh Rasulullah SAW pada waktu Dzulqa'dah, itu beliau menyembelih hadyu. Untuk hadyu waktunya adalah pada kali ini, kalau hadyu untuk haji tamattu dan haji qiran waktunya sama dengan kurban, yaitu pada tanggal 10 sampai tanggal 13. Praktek penyembelihannya hanya di tanah suci. Sempat muncul ide atau keinginan dari Kementerian Agama Indonesia
pemotongan hadyu jamaah haji seluruh Indonesia di Indonesia. Tapi ternyata fatwa MUI membantah enggak sah. Akhirnya enggak jadi. Awal mulanya mau itu dipotong di sini aja. Ya, Al-Qur'an menyebutkan wala tahliqu ru'usakum hatta yablughal hadyu mahillah. Kamu jangan motong rambut untuk tahallul kecuali pada tempat di waktu yang sama dengan motong hadyu. Hadyunya sudah nyampe di tempat, berarti tempat hadyu dan tempat potong rambut sama, yaitu di tanah suci. Ukuran hadyu 1 ekor untuk 1 orang. Penyembelihan harus di tanah suci dan dimakan bebas oleh siapa saja. Lalu dam. Kalau dam ini pada dasarnya menurut ulama fikih adalah domba atau kambing yang diwajibkan untuk dipotong karena pelanggaran. Namun di kita kadang-kadang hadyu tamattu suka disebut dam. Akibat disebut dam, akhirnya pelaksanaan berubah. Dam itu beda dengan hadyu. Waktunya pemotongan bebas kapan saja. Tapi tempat harus di tanah suci, itu dam. Dimakan oleh selain orang yang mengeluarkannya. Nah, akibat hadyu suka disebut dam, akhirnya banyak jamaah haji yang motong hadyu waktu. Femina sudah pada dipotong gitu. Padahal belum waktunya. Waktunya hanya mulai tanggal 10 sampai tanggal 13. Jadi bagaimana para jamaah yang sudah begitu tahun-tahun yang lalu, mudah-mudahan diterima oleh Allah. Kita mah tidak ikut memvonis, wah enggak sah itu, enggak usah bilang begitu. Sebab perjuangan mereka cukup panjang, nunggu sampai tiba waktunya lama. Tiba-tiba temannya berkata, enggak sah hadyu kamu. Betapa sakitnya kan. Udah doakan saja semoga diterima oleh Allah. Lah, kurban bagaimana? Kurban disebut sunnah muakkadah, terlepas dari masalah perbedaan pernyataan hukum. Yang jelas buat kita, fasholli lirabbik wanhar. Lakukan sholat, lakukan berkurban. Sholat alhamdulillah setiap hari kita laksanakan minimal 5 kali. 5 kali 365 ya. Kalau Masehi, kalau Hijriyah berarti 356 kira-kira begitu ya. Dalam setahun kita laksanakan lebih dari 1000 kali kita melaksanakan sholat dalam setahun. Bagaimana sekarang dengan kurban? Hanya 1 kali dalam setahun, tapi banyak yang tidak melakukannya. Ada apa di balik itu? Jangan-jangan ada pemahaman yang perlu diperbaiki, ditinjau kembali. Hanya sekali dalam setahun. Nah, ini yang patut kita gali. Kita kembali membaca beberapa hadis terkait dengan tadi kan kalimat wanhar. Jabir bin Abdullah dalam hadis riwayat Muslim menyatakan naharna ma'abillah SAW amal Hudaybiyah al-badanah an sab'atin wal baqarah an sab'ah. Kami motong ada janji yang membatalkan umroh karena tidak diizinkan pasukan bersenjata Mekah. Maka Rasul membatalkan umroh di Hudaybiyah. Karena membatalkan umroh, maka motong seekor atas nama 7 orang, seekor unta atas nama 7 orang. Ini bukan kurban yang biasa kita lakukan di sini, tetapi hadyu atau nahar, wanhar dipotong pada bulan Dzulqa'dah, bulan ini nih. Sekarang Dzulqa'dah kita ya, belum masuk bulan Dzulhijjah. Jadi Rasulullah motong unta masing-masing atas nama 7 orang, itu bukan kurban tapi hadyu, dan waktunya bukan hari raya Idul Adha.
Tapi waktunya adalah bulan Dzulqa'dah dan bukan di Mekah waktu itu, tapi di Hudaybiyah. Boleh jadi dari situ muncul pemikiran bahwa kurban seekor sapi atas nama 7 orang saja. Boleh jadi dari situ. Wallahu a'lam. Nah, ini sebutkan ya'tamarun Nabi fi Dzulqa'dah. Nabi umrah pada bulan Dzulqa'dah, bukan bulan Dzulhijjah sampai memotong haji tadi. Nah, ada untuk kurban bagaimana? Kita perhatikan sekian banyak hadis terkait dengan pentingnya kita mengamalkan berkurban. Kita ulang apa ini sudah dibaca atau belum, saya lupa nih. Jabir bin Abdullah berkata, syahidtu al-adha bil musalla. Aku hadir bersama Rasul salat Idul Adha di tempat salat. Falamma qada tahuna min minbarihi wa ata bi kabshin fadhabahahu Rasulullah biyadihi. Rasul selesai menyampaikan khutbah Idul Adha, turun dari mimbar menuju domba dan beliau motong seekor domba dengan tangannya sendiri, tidak nyuruh orang, dan beliau bersabda, Bismillahi wallahu akbar hadza anni wa amman lam yudhi min ummati. Ya Allah, aku potong domba ini sebagai kurban atas nama diriku dan umatku yang belum berkurban. 1 ekor atas nama berapa orang? Enggak ada batasannya ini. Atas namaku dan atas nama umatku yang belum berkurban pada waktu itu. Belum mampu berkurban, maka Rasulullah berkurban atas nama mereka 1 domba. Jadi kapan kalau 1 ekor domba dibatasi hanya atas nama seseorang? Atau hanya sah dinyatakan atas nama seorang? Sejak kapan? Wah, ini mungkin Rasul saja khusus praktek Rasul untuk diikuti umatnya. Terus bagaimana praktek umatnya? Kita lihat hadis berikutnya. Haddatsanah qala sami'tu Atha bin Yasar Aba Ayyub al-Ansari. Ayyub al-Ansari. Bagaimana pertanyaan? Kaifa kanatid dhahaya ala ahdi Rasulullah SAW. Bagaimana praktek berkurban pada zaman Rasulullah? Pertanyaan ini bagaimana? Perhatikan, meliputi segala-galanya. Maka jawaban Abu Ayyub, kana rajulu yudhi bisyati anhu wa an ahli baiti. Biasa pada zaman Rasul, seseorang menyiapkan seekor domba untuk dijadikan kurban atas nama dirinya dan keluarganya, tidak atas nama 1 orang. Jadi kalau bapak-bapak di sini ada 50 orang, masing-masing berkurban seekor domba, jangan cuma atas nama 50 orang, tapi atas nama 50 keluarga, sehingga semua anggota keluarganya ikut berkurban. Sebagaimana kita sholat setiap waktu untuk semua keluarga dianjurkan, diperintahkan, demikian juga berkurban untuk semua anggota keluarga. Kalau seekor sapi 7 orang yang membeli, gak masalah untuk ke depan 7 keluarga, bukan 7 orang lagi. Tapi saya mana biasa setiap waktu juga berkurban. Tahun lalu saya rencana tahun ini buat istri, tahun depan buat anak saya. Kenapa enggak setiap tahun semua ikut berkurban? Ya, anak saya emang punya hidup sampai besok. Jangankan sampai tahun depan, sampai besok saja kita tidak punya bukti. Kenapa tidak berkurban setiap tahun semua anggota keluarga? Bapak punya keluarga 10 orang, berkurban atas nama 10 orang. Kalau mampu seekor domba atas nama 10 orang. Kalau mampu 3 ekor, 4 ekor, lebih mulia, lebih sempurna insya Allah. Sebab Rasul pernah berkurban 100 ekor unta. 100 ekor unta beliau potong sendiri 63 ekor.
63 ekor unta beliau yang motong. Berapa lama tuh ya? 63 ekor. Jangan diukur dengan motong sapi. Kalau motong sapi, seekor sapi diikat dulu, direbahkan dulu, baru motong. Waktu berapa menit perlu diperlukan untuk seekor sapi. Unta enggak begitu. Kalau unta, Al-Quran menyebutkan wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah fadhkuru ismallahi 'alaiha shawaf fa idza wajabat junubuha fakulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar kadzalika sakharnaha lakum la'allakum tashkurun. Yang belum disiapin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam motong 63 ekor unta, enggak perlu pakai bantuan orang. Dulu direbahkan dulu, enggak. Al-Qur'an menyebutkan wal budna, dan binatang yang besar yaitu unta, ja'alnaha lakum, kami jadikan unta bagi kamu, min sya'airillah, sebagai bukti tentang hakikat keagungan ajaran seluaskan oleh kamu, ini syiar Islam ini. Artinya unta milik umat Islam hendak bermanfaat buat umat Islam dan umat lintas agama, menyebar hakikat rahmah lil alamin. Islam turun untuk kedamaian, biar damai sampai di akhirat, minimal damai di dunia. Min sya'illah lakum fiha khair, bagi kamu banyak sekali kebaikan-kebaikan. Fa idza fadhkuru ismallahi 'alaiha shawaf, bila sudah berbaris 100 ekor berbaris, mereka sangat senang akan dipotong oleh Rasul yang akan potong mereka. Beda gitulah dengan sembarang orang. Sekarang kan sudah banyak ditemukan ya melalui YouTube ya, bagaimana di barat seorang mau motong hewan kurban menuju domba, disut, kemudian dia berkata assalamualaikum kepada domba, baca assalamualaikum, lalu diusap-usap, langsung domba sendirian tanpa bantuan. Subhanallah, keakraban seorang hamba Allah dari golongan manusia dengan hamba Allah dari golongan domba. Kan hamba Allah juga domba itu. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdi walakin la tafqahuna tasbihahum. Tiada sesuatu apapun yang diciptakan Allah kecuali suka bertasbih memuji Allah. Burung bertasbih, ayam bertasbih, anjing bertasbih, kucing bertasbih, semuanya suka bertasbih memuji Allah. Baik, ketika Rasulullah motong unta bagaimana? Ketika unta sudah berbaris, beliau tinggal jalan saja. Jalan, bismillah, Allahu Akbar, jatuh, Allahu Akbar, jatuh, Allahu Akbar, jatuh. Makanya 63 ekor enggak perlu berjam-jam ya, sambil jalan saja. Yang benar begitu. Sekarang ada YouTube, silakan bisa dilihat oleh Bapak dan Ibu bagaimana cara motong unta. Ya, saya menyaksikan betul. Dulu saya biasa bawa jamaah ke tempat pemotongan unta. Sekarang enggak boleh motong unta lagi. Kalau motong domba ya. Habis Saudi difitnah dengan peluk unta. Hanya udah enggak ada lagi. Jadi Saudi ya enggak bingung-bingung difitnah penyebar flu unta. Udah, unta jangan sampai ada lagi di tempat umum. Gampang aja. Enggak usah dibalas dengan tulisan, dengan lisan, dengan action saja. Baik. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam motong unta waktu Idul Adha, beliau sampai 100, dan beliau ditanya untuk siapa saja ini. Rasul menjelaskan, yang ini atas namaku dan keluarga, yang ini atas nama umatku yang belum berkurban. Berarti biasa. Nah, sekiranya di sini Pak RW, Pak RT mau motong seekor sapi, atas nama siapa nih? Atas nama aku dan wargaku yang belum berkurban. Oh, bagus itu. Maksudnya warga yang tidak mampu ya.
Jadi dibantu oleh Pak RT Pak RW yang mampu haruslah biar dia dapat pahala berkurban. Jadi kalau kita berkurban seekor domba keluarga, apakah itu bagi-bagi pahala, ini yang paling sering terangkat. Amal selalu kita berbicara pahala, bukan bicara perintah. Perintah dari Allah, perintah dari Rasul, laksanakan. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyanyiakan amal kita, tetapi berbicara pahala biar Allah yang ngatur kita melaksanakan perintah. Apakah kalau kita berkurban seekor domba atas nama sekeluarga 7 orang dibagi-bagi pahalanya untuk 7 orang? Enggak ada bahasan itu. Tetapi kalau kemarin Idul Fitri, Pak Sandi berapa keluarganya? Berapa? 7. 7. Pastikan waktu bayar zakat fitrah kan untuk 7 orang, termasuk anak kecil. Masih punya anak kecil ya? Iya. Anak kecil kan tidak akan diminta pertanggungjawaban kalau sekiranya dia tidak bayar zakat fitrah. Tapi yang akan ditanyai orang tuanya, kenapa anaknya tidak dibayarkan zakat fitrah? Berkurban pun ya begitulah. Kenapa tidak berkurban atas nama sekeluarga? Nah, sebagaimana zakat fitrah, anak kan kenapa wajib juga mengeluarkan zakat fitrah? Tapi kan tidak anak yang mengeluarkan, tapi orang tua. Ya demikian pula kita berkurban seekor domba atas nama sekeluarga. Tidak bicara tentang bagi-bagi pahala, tapi melaksanakan perintah Allah agar sekeluarga kita diakui sebagai umat Nabi Muhammad yang melaksanakan perintah berkurban yang ditemukan perintahnya dalam Al-Quran, wanhar yang ditemukan perintahnya dalam hadis praktek Rasulullah dengan menyatakan anni wa amman lam yudhhi min ummati, aku berkurban seekor domba ini atas namaku dan atas nama umatku yang belum berkurban. Bagaimana praktik sahabat? Nah, tadi belum dibahas. Karena rajul Abu Ayyub Al-Ansari ditanya, pada zaman Rasul biasa seorang berkurban seekor atas nama diri, atas nama anggota keluarganya, wa an ahli baitihi, atas nama keluarganya. Maka fayakuluna wa yut'imun, mereka makan bersama sekeluarga dan mereka berikan kepada tetangga, hatta tabahan nasu, sampai masyarakat sekitar karena mendapatkan kenikmatan dari yang berkurban. Fasarat kama tara. Nah, ini kalimat ini sangat penting. Fasarat, maka demikianlah praktik berkurban sejak zaman Rasul sampai saat ini seperti yang engkau saksikan. Jadi pada zaman sahabat berkurban seekor domba atas nama sekeluarga pada zaman sahabat. Jadi sejak kapan kalau seekor domba hanya cukup atas nama satu orang? Kenapa bisa seperti itu? Nah, sekiranya seseorang punya uang hanya 2 juta kurban, nggak cukup dong. Enggak, 2 keluarga ini 2 juta, 2 keluarga ini 2 juta, jadi 4 juta, cukup beli 1 ekor domba. Boleh enggak begitu? 1 ekor patungan 2 keluarga. Sebagaimana sapi patungan sudah biasa, tidak ada masalah. Mudah-mudahan kalau nanti ada patungan seekor domba 2 keluarga juga tidak ada masalah. Ada contohnya enggak dari Rasulullah? Bukan cuma sekedar domba, sapi pun tidak ada contohnya. Cari contoh ya. Rasulullah itu seekor sapi ya dari beliau, 100 ekor unta dari beliau, atas nama sekian banyak. Jadi kalau patungan itu adalah urusan teknis, baik domba ataupun sapi ataupun unta. Cuma mungkin unta di Kota Baru Parahyangan enggak ya. Tapi yang jelas ini adalah merupakan bukti bahwa kita ingin membuktikan cinta kita kepada sunnah Rasulullah sesuai kemampuan. Dipersilahkan. Nah, contoh lain ini dari praktek Rasulullah berkurban bagaimana?
Jabir bin Abdullah berkata, anna Rasulullah SAW dzabaha yaumal id kabsyaini. Rasul motong 2 domba. Nah, kalau tadi kan satu riwayat, karena kan hari raya Idul Adha kan bukan sekali ya, beberapa kali. Rasul pernah memotong pada hari yang Idul Adha 2 ekor domba. Ketika beliau siap menyembelihnya, maka beliau membaca wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwal muslimin bismillahi wallahu akbar Allahumma minka walaka an Muhammadin wa ummatihi. Oh, ini lebih hebat lagi nih. Rasul ketika memotong 2 ekor domba membaca wajah itu sampai selesai dan beliau membaca bismillahi wallahu akbar. Ya Allah, ini hewan dari Engkau, aku kurbankan untuk Engkau atas nama Muhammad dan umatnya. Itu enggak ada pembatasan. Kalau dibatasi berat, bagaimana melaksanakan fasholli lirabbik wanhar. Jadi kalau sekiranya di beberapa tempat sampai saat ini masih banyak orang yang kurang perhatian kepada perjuangan berkurban dengan alasan ya enggak mampu. Nah, kalimat enggak mampu perlu dipertanyakan. Enggak mampu ukurannya seperti apa. Kalau untuk makan saja, sarapan saja susah nyari, wajar dia berkata tidak mampu. Tapi kalau umpamanya datang ke masjid, datang ke pasar, pakai mobil, pakai motor, handphonenya saja harganya mahal, bilang enggak mampu berkurban, dipertanyakan tuh kenapa bilang enggak mampu. Insya Allah semuanya masyarakat di sini mampu berkurban. Ya kalau semuanya berkurban siapa yang makan? Jangan khawatir, yang makan banyak. Apalagi di kampung. Jauh-jauh tidak ke kampung, biar ke Makdis aja deh. Nanti Makdis siap menerima. Karena saya biasa banyak santri. Santri itu makan daging terus alhamdulillah dari tahun ke tahun. Habiskan dari mana lagi buat makan mereka agar mereka betul-betul sehat, energinya kuat, bergizi, makannya ya dari kurban kebanyakan. Makanya saya siapkan freezer yang banyak biar kalau ada yang ngirim kurban buat pesantren, ya udah santri berkurban makannya dengan daging kurban terus. Alhamdulillah. Baik, mungkin karena waktu sangat terbatas, kita cukupkan dulu materinya. Bagi yang mau menyampaikan pertanyaan dipersilahkan. Kita masuk sesi diskusi atau tanya jawab. Silakan dijawab yang akan bertanya atau Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi kan saya dengar Rasulullah pernah berkurban 63 unta di sebuah sendiri dari 100. Dan saya kira juga sering mendengar ada seorang pejabat yang mengeluarkan kurban dengan sapi yang begitu mahal, mesin seratusan juta. Tadi juga Bapak menyebutkan bahwa yang namanya mampu itu relatif juga. Kalau saya mampu tiap hari tidak mampu dikatakan satu hari juga tidak makan, tapi kalau saya melihat model bagus untuk masak itu bisa kurban. Pertanyaan saya untuk kurban ini apakah ada seperti cara ada nisabnya itu Pak? Karena kan ada tadi saya bilang pejabat yang kurban sampai ratusan juta. Kadang-kadang kita bisa ingin seperti itu, tapi keuangan kita tidak memungkinkan. Nah, yang namanya tidak memungkinkan itu kan kita tidak ada aturannya, tidak ada parameternya seperti apa gitu Pak. Kadang yang bisa kita rasakan, mohon maaf nih Pak Ustaz,
saat ini saat kita banyak rezeki, kita bisa mengurban 1 ekor sapi. Penghasilan kita berkurang, kita bisa menurunkan menjadi kambing. Tapi kadang-kadang itu masa sih bisa kurang seperti itu, gitu ya. Hanya dengan parameternya penghasilan, sementara tabungannya atau penghasilan yang lebih banyak. Nah, adakah ukuran ataupun nisab untuk kurban ini, Pak? Mohon pencerahannya. Terima kasih. Mohon maaf dilakukan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, man kana lahu malun falam yudhi fala yaqrabanna musallana. Wa fi riwayah, man kana lahu sa'ah, man wajada sa'atan falam yudhi fala yaqrabanna musallana. Lupa hadisnya di mana. Artinya apa? Man kana lahu malun, siapa yang punya harta. Tidak disebutkan berapa. Tapi tidak berkurban, jangan dekat-dekat tempat sholat kami. Hadis lain menyebutkan man wajada sa'atan, siapa yang punya keluasan harta, kelapangan rezeki, tidak berkurban, jangan dekat-dekat musalla kami. Ini sangat-sangat sulit untuk dibatasi. Jadi kalau pertanyaan ada nisabnya, kelihatannya nisab ukuran pribadi saja untuk kurban. Beda dengan nisab zakat ya, zakat perusahaan. Tapi kalau untuk kurban, saya ini mampu enggak berkurban walaupun tidak seekor domba, bergabunglah dengan yang lain. Yang jelas saya punya harta. Tapi sebesar apa ukurannya di masing-masing, karena hadis menyebutkan man wajada sa'atan. Ini hadis riwayat Al-Hakim. Man kan lahu malun, siapa yang punya harta, tidak disebutkan seberapa banyak hartanya. Jadi begitu maka sangat penting bagi kita untuk berjuang sesuai kemampuan agar kita tidak meninggalkan diri dari perintah ini. Kita upayakan untuk melaksanakan perintah sesuai kemampuan masing-masing. Hadisnya nih. Jadi diupayakanlah kita semuanya berkurban. Kemudian kita ingat keutamaan berkurban ini sangat istimewa. Rasulullah SAW bersabda, "Ma tuqurriba ilallahi ta'ala yawman nahri bi syai'in huwa min ihraqid dam." Tidak ada satu aktivitas yang diniatkan untuk taqarrub kepada Allah pada hari-hari raya Idul Adha yang lebih Allah cintai melebihi berkurban. Jadi meneteskan hewan, kalimatnya ihraqid dam. Kalimat ihraqid dam itu adalah motong hewan di kurban pada kurban, itu merupakan amal yang tidak ada tandingannya, paling Allah cintai. Jadi kalau baca Quran Allah cintai, dan pada waktu hari Idul Adha Allah mencintai orang yang baca Quran, yang berdoa, yang sholat, yang ini. Dan ada keistimewaan untuk berkurban di atas yang lain-lainnya. Kenapa demikian? Sampai dijelaskan, wa annaha la ta'ti yaumal qiyamah biquruniha wa asy'ariha wa adlafiha. Hewan yang dikurbankan nanti pada hari kiamat akan bersaksi, tampil lengkap dengan tanduknya. Apabila domba yang dipotong itu bertanduk, kalau sapi ya sapi jantannya, kalau unta gak ada yang bertanduk, tampil dengan bulu-bulunya, dengan kuku-kukunya, sampai dirinci dalam tanduk, bulu, kuku disebut. Ini menggambarkan ada keistimewaan berkurban. Kenapa kok sampai seperti itu? Syiar Islam membuktikan bahwa umat Islam yang selalu dituduh miskin, dituduh pecah belah, dengan berkurban terbantahkan semuanya itu. Berkurban, kami berbagi, non muslim kami kasih. Dibilang pecah belah, sangat akrab nih, bahkan saling sama. Dan sangat penting ketika berkurban itu ada makan bersama kalau memungkinkan.
Al-Quran menyebutkan fakulu minha wa atimul qani'a wal mu'tar, silakan makan bersama dan berikan kepada yang lain. Siapa yang lain? Al-qani' wal mu'tar, artinya yang diberi oleh kita mungkin ada yang menunggu pemberian, mungkin enggak, mungkin masih minta tambahan. Nah, dari ayat ini surat Al-Hajj ayat 36 ya. Wal buduna ja'alnaha lakum min, kalimat bila unta sudah berjatuhan, sudah pada mati, silahkan manfaatkan dagingnya, makan oleh kamu. Fakulu, berarti kalimat fakulu dipersilahkan. Di situ sedang motong-motong di kantongan, di situ sedang masak, di sana adalah bagus, itu syiar Islam. Tapi ada yang nyerang itu, apa-apa nih, ini ibadah, ini bukan pesta. Emang pesta betulnya? Emang kalau tidak boleh ibadah dengan pesta? Dalam Islam itu pestanya pun ibadah. Pesta ibadah. Jadi tepat sekali. Jadi ukuran pertanyaan tadi nisab memang tidak disebut ada nisab, tapi man kana lahu malun wa man wajada sa'atan, itu sangat relatif sekali. Wallahu a'lam. Enggak, masih ada lagi yang lain. Alhamdulillah. Silakan jemaah, masih ada waktu sekitar 10 menit. Oh iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, ini nggak tahu harusnya disampaikan kepada siapa, tapi mumpung ini jamaah, mudah-mudahan ada inspirasi yang bisa saya masukkan. Ada beberapa pengalaman pembagian hewan kurban di sebuah kompleks besar, bukan di Kota Batu Jaman. Itu ketika sore hari memang diumumkan 20 sapi, 100 sekian kambing. Kemudian sore hari itu hampir di setiap pagar rumah itu digantungkan kambing, daging-daging tersebut di plastik-plastik. Sampai secara pribadi walaupun ya melaksanakan juga, tapi dapat juga entah dari mana macam-macam itunya ada sampai 7 kilo karena satu plastiknya memang 1 kilo. Kemudian fenomena lain, kebetulan secara pribadi saya sekarang posisi berada di namanya Desa Cirende, kira-kira 5 jam perjalanan mobil dari sini ke arah perbatasan Kabupaten Bandung dan Kabupaten Cianjur. Tadinya kepala keluarga ada 4, sekarang sudah menjadi 120 kepala keluarga. Itu menunggu daging kurban dari saya sekeluarga pribadi. Jadi ketimpangan pembagian yang kecil saya lihat pun dalam tanda kutip tidak adil. Saya tanya kepada panitia yang kompleks saya masuk, dan yang terkenal bu haram, pokoknya nama asal behat we. Soalnya kita diratakan dibagikan lagi ke tetangga dan berlebih. Nah, fenomena ini apakah bagiannya siapa? Sementara saya sudah hampir 7 tahun di daerah tertentu yang menunggu kami makan daging cuma sampai kecil ya. Kemudian yang kedua, yang lebih mengerikan lagi di daerah yang kami sekarang berada, keluarga ibu, kalau daging babi hutan boleh kurbankan dan halal. Saya kaget. Bapak tahunya dari siapa? Maaf, dari Ustaz. Ustaz itu dan juga berfeksi juga. Lalu
saya tanya, anak siapa? Ya dia dengan jujur mengaku saya dari misionaris gitu. Kebetulan di hutan kampung, belum kampung sih, masih hutan, tapi kehidupan ada, pertanian ada. Itu memang masih banyak sekali babi hutan. Kemudian saya tanya sama si bapak yang bilang, Bu, kata Ustadz, babi hutan kan tidak disebutkan babi hutan di dalam Al-Quran. Jadi apa? Nah ini satu fenomena penyebaran yang itu kemudian melalui jalur kurban gitu, melalui jalur kurban. Dan maaf memang miskin luar biasa. Jadi kalau sekarang di sosial media itu saya menyaksikan sendiri. Jadi mereka itu makan beras itu, makan nasi itu 5 kilo 1 bulan untuk beberapa hari, beberapa hari. Diteruskan dengan makan singkong yang bekas korengan babi. Jadi maksud saya menyampaikan ini sebuah faktual. Saya tidak ingin mata ketika saya berada di sana. Nah ini kepada MUI atau kepada siapa menyampaikan? Sementara di kota berlimpah. Saya sedikit mengajak beberapa rekan yang kurbannya kalau bisa di tempat-tempat dilaksanakan, di tempat-tempat yang di tempat itu tidak ada yang melaksanakan kurban. Saya dulu mencoba 7 tahun sebelumnya belakang mencoba seperti itu, walaupun agak capek tapi terbagi. Nah ini sebenarnya di komplek-komplek besar, bukan di satu komplek, kecuali Kota Baru Raya saya tidak melakukan. Tetapi di komplek-komplek lain ada yang seperti itu dengan maksud asal bagikan, asal sehat gitu. Sudah tuntas tugas. Nah mohon pada kiai dan seluruh ulama meluruskan situasi seperti ini dalam proses pembagian hewan kurban, bagian daging hewan kurban. Terima kasih Ustaz. Wassalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya sebenarnya dengan kemajuan teknologi ya bisa diselesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh umat. Kenapa ada kalimat pokoknya CFP ayeuna enggak perlu harus sekarang. Kalau pokoknya di sini di komplek Kota Baru Parahyangan motong sapi sekian jumlahnya disimpan di freezer, boleh jadi suatu saat nanti bersama ibu nanti jamaah Masjid Al-Ukhwah mengunjungi tempat tersebut membagikan daging kurban. Mungkin setelahnya sebulan, setelahnya 2 bulan langsung kunjungan Masjid Al-Ukhwah ke sana. Itu bagus sekali itu. Langsung sekalian kita punya program, tidak hanya sekedar ngasih makanan, tapi punya program pembinaan, dibina mereka. Sebab kalau Rasul menegaskan afsyus salam at'imut ta'am silul arham, sebarkan keselamatan, kedamaian, bagikan makanan dan jalin komunikasi lanjutan, sayang menyayangi, sayangi keimanannya, sayangi pemahamannya, sayangi jasadnya. Itu silaturahim. Jadi nanti bisa saja kita programkan Masjid Al-Ukhwah Kota Baru Parahyangan berkunjung ke sana, satu bis silaturahim dengan masyarakat yang tadi disebutkan. Untuk makan nasi saja susah, apalagi daging. Allahu Akbar. Kalau begitu sangat tepat kalau kita semuanya berkurban dan kurbannya disimpan. Karena Rasul bersabda, kulu waddakhiru, makanlah dan simpanlah sebahagian. Nah, disimpan untuk dikirimkan ke tempat-tempat tertentu. Luar biasa itu ya. Kita programkanlah ke depan. Gimana? Siap? Ya berkunjung. Ya tidak mesti semuanya berangkat. Lagi itu perwakilan lah berangkat ke sana. Yang ada waktu kunjungan silaturahim dengan masyarakat. Ini penting sebetulnya kalau kita laksanakan demikian. Jadi kalau tadi bawahnya sampai itu mah nggak perlu dibahas bahwa babi hutan itu mungkin non muslim yang datang itu mah. Pasti itu mah non muslim. Pura-pura jadi kiai, jadi ustad. Sebab gampang sekarang mah yang tidak bertauhid belajar baca Quran, belajar baca hadis, tampil dengan tampilan kiai, oh sudah terjadi di beberapa tempat gaya-gaya seperti itu. La haula wala quwata illa billah. Mangga tadi Bapak satu lagi. Singkat saja. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi Ustaz menjelaskan
menyembelih sendiri. Nah, bagi yang berkurban, apakah diutamakan juga menyembelih sendiri? Iya. Itu aja sih. Iya. Ya, bagi yang mampu berkurban dengan menyembelih sendiri lebih baik. Tapi bolehkah untuk yang lain? Ya Rasul sendiri kan menyembelih buat yang lain. Jadi buat dirinya dan buat yang lain. Nah, berarti tidak ada masalah. Ya termasuk saya itu tidak pernah motong domba, motong sapi karena saya melihat darah saya lemah lemah apa? Nggak sanggup dulu sampai melihat sampai saya pernah pusing lah gitu. Makanya menghindar. Saya punya kelemahan dalam hal ini. Makanya kalau santri mah udah biasa. Santri motong sapi, motong domba udah biasa. Tapi saya sendiri, saya mau menghindar, melihat darah aja menghindar. Ya itu mah kelemahan saya dalam. Saya itu dari dulu kalau ada di atas saja melihat ke bawah pusing. Lihat darah sempat saya nengok orang yang celaka hampir pingsan. Itu malah bawaan masing-masing. Baik, itu aja barangkali insyaallah lain kesempatan kita bertemu lagi. Berarti nanti saya bertemu lagi bulan Juli insyaallah pulang. Awal Juli, mungkin bulan Juli sedang berada di sana. Kita akhiri dengan memohon kepada Allah, semoga Allah berikan kepada kita semuanya nikmat taat, nikmat ibadah, nikmat tunduk pada Allah, dan juga buat para jamaah haji Allah, semoga Allah memberikan kepada mereka kelancaran, nikmat ruku, nikmat sujud di tempat ruku dan sujudnya hamba-hamba pilihan Allah. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillah ajma'in ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma aqsim lana min khashyatik ma yahulu bainana wa baina ma'asik wa min ta'atik ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi 'alaina musibatid dunya. Allahumma mati'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma ahyaytana. Allahumma ij'alhu al-warisa minna. Allahumma ij'al tha'rana 'ala man zalamana وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Demikian disampaikan, kurang lebih mohon dimaafkan. Wabillahi hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.